can't be right, yeah. I do the same thing I told you. Nothing else makes me feel high. She's like search for life. It's good. Something about it changed my state of mind. Pose for the bands. Pose for the pose for the pose for the bands. Pose for the pose for the pose for the bands. For the bands. Nungguin ya. Cie nungguin ya. Ya udah nih nonton ya kelompok 4. Kelompok 4. Shalom, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Shalom, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari keterampilan mengelola kelas atau kelas manajemen skill. Nah, keterampilan mengelola kelas atau kelas manajemen skill adalah keterampilan penting bagi guru dalam menciptakan dan mempertahankan lingkungan belajar yang kondusif serta mengendalikan masalah atau gangguan yang mungkin terjadi saat proses pembelajaran. Nah, dengan keterampilan ini guru dapat membimbing siswa untuk mencapai prestasi belajar yang optimal. Nah, tujuan utama dari keterampilan mengelola kelas atau kelas manajemen skill adalah menciptakan suasana belajar yang teratur dan produktif sehingga tujuan pembelajaran boleh tercapai secara efektif dan efisien. Yang berikut di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan pengelolaan kelas. Di mana yang pertama yaitu pengaturan lingkungan kelas, di mana seorang guru harus mampu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan damai agar dalam sebuah proses pembelajaran siswa juga dapat merasa nyaman dalam proses pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu komunikasi yang efektif, di mana komunikasi ini sangat penting bagi seorang guru dan seorang siswa, di mana dengan komunikasi ini maka adanya umpan balik antara seorang siswa dan guru, dan dengan komunikasi yang baik maka hubungan antara seorang siswa dan seorang guru dapat terjalin dengan baik. Nah, yang berikut di sini yaitu manajemen waktu, di mana manajemen waktu ini sangat penting. Nah, dengan mengatur waktu yang baik, maka seorang guru dapat melakukan sebuah proses pembelajaran sesuai dengan waktu, dan siswa juga dapat saling berinteraksi secara luas dengan guru dan sesama yang ada di dalam kelas. Nah, yang berikut yaitu pengaturan perilaku siswa. Nah, di mana pengaturan perilaku siswa ini sangat penting, di mana guru dapat melihat setiap perilaku dalam sebuah kelas, bagaimana siswa yang satu dengan siswa yang lain. Nah, yang berikut di sini ada mengenai adaptasi dan fleksibilitas, di mana seorang guru harus mampu beradaptasi dalam sebuah kelas dan fleksibel dalam setiap proses pembelajaran yang diberikan kepada seorang siswa. Nah, yang berikut yaitu memberikan umpan balik.
Nah, dengan memberikan umpan balik maka siswa akan lebih mengerti dan lebih jelas memahami tentang setiap materi atau pembelajaran yang diberikan oleh guru. Yang terakhir adalah kolaborasi dengan siswa, di mana adanya kolaborasi antara satu sama yang lain maka akan meningkatkan keterlibatan dan pemahaman antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara guru menerapkan keterampilan dalam mengelola kelas. Nah, ada 7 poin penting, yaitu yang pertama, pembelajaran kolaboratif. Nah, pembelajaran kolaboratif ini bersifat nyata dan relevan. Yang kedua, kegiatan praktis. Nah, kegiatan praktis ini mengajarkan tentang bagaimana siswa terlibat aktif dalam kegiatan kerajinan tangan seperti memasak dan berkebun. Ini juga dapat membantu siswa dalam bekerja sama. Yang ketiga, simulasi role play. Nah, simulasi role play ini bersifat bermain peran seperti pengalaman sehari-hari siswa. Yang keempat, diskusi dan refleksi. Nah, diskusi dan refleksi ini juga mengajarkan tentang pengalaman sehari-hari siswa seperti membantu siswa dalam teori dan praktik. Yang kelima, pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini siswa mencari tahu bagaimana isu-isu sosial yang berada di masyarakat seperti kegiatan sukarela. Berikut proyek kolaboratif. Nah, berbicara tentang proyek kolaboratif ini menceritakan tentang bagaimana guru membantu siswa dalam bekerja sama seperti bekerja dalam kelompok. Nah, ini juga dapat membantu siswa dalam bekerja kelompok dan melakukan kegiatan pemecahan masalah. Berikut integrasi teknologi. Nah, berbicara tentang integrasi teknologi, di mana sebelum guru melakukan pembelajaran, guru harus tahu bagaimana cara menggunakan aplikasi yang baik, sehingga pada saat melakukan pembelajaran, guru dapat menerapkan cara menggunakan teknologi itu seperti apa, sehingga siswa dapat mengerti bagaimana cara menggunakan teknologi yang baik dan benar. Nah, dengan cara-cara ini, guru dapat mendorong siswa dalam kerjasama dan menerapkan keterampilan dalam mengelola kelas di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan guru dalam mengelola kelas dan cara mengatasinya. Di sini tantangan yang pertama yaitu perbedaan kemampuan siswa. Cara mengatasinya di sini guru harus menggunakan metode belajar diferensiasi, yang dimana materi harus disampaikan dengan cara visual, verbal, atau aktivitas lainnya. Tantangan yang kedua yaitu masalah disiplin. Di sini guru harus merencanakan waktu dengan efektif dan konsisten pada pertemuan awal. Tantangan yang ketiga yaitu kurangnya motivasi belajar siswa. Cara mengatasinya di sini guru harus menggunakan metode belajar yang lebih kreatif seperti game based dan learning. Ya, tantangan yang ketiga yaitu manajemen waktu. Cara mengatasinya di sini menggunakan waktu yang efektif. Tantangan yang keempat yaitu manajemen waktu. Cara mengatasinya di sini guru perlu merencanakan waktu yang lebih efektif. Tantangan yang berikut, jumlah siswa yang banyak. Cara mengatasinya di sini guru menggunakan pendekatan berbasis kelompok atau kerjasama tim. Tantangan yang terakhir itu sarana dan prasarana yang terbatas. Di sini guru bisa menggunakan bahan-bahan lokal atau kreativitas dengan sumber daya yang ada. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang komponen-komponen keterampilan dalam mengelola kelas. Nah, yang pertama yaitu pengendalian kelas. Itu guru harus mampu mengatur dan mengendalikan situasi di dalam kelas agar proses belajar dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, memberikan petunjuk yang jelas. Itu guru harus mampu memberikan instruksi yang jelas kepada siswa agar siswa dapat memahami tugas yang mereka lakukan. Dan yang ketiga, memberikan penguatan. Artinya guru harus memberikan umpan balik yang positif kepada siswa yang berperilaku baik atau yang mencapai tujuan yang baik, sehingga dapat memotivasi mereka untuk terus belajar.
Yang keempat, keluasan berpikir. Artinya guru harus memberikan perhatian kepada siswa agar siswa dapat atau merasa sehingga guru diperhatikan mereka dan menghargai mereka. Nah, yang kelima, penerapan disiplin, yaitu guru harus menerapkan aturan atau disiplin yang jelas untuk menciptakan suasana belajar yang baik. Yang terakhir, membangun hubungan yang baik, yaitu menciptakan hubungan yang positif antara guru dan siswa sehingga siswa merasa nyaman dalam kegiatan belajar. Yang terakhir, langkah-langkah keterampilan mengelola kelas. Penerapan keterampilan mengelola kelas yang efektif sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang produktif dan menyenangkan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil dari guru untuk menerapkan keterampilan ini. Yang pertama, ciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Yang kedua, bangun hubungan yang akrab dengan siswa. Yang ketiga, kelola waktu yang efektif. Yang keempat, buat sistem komunikasi yang terbuka. Yang kelima, tentukan aturan bersama. Yang keenam, tentukan pendekatan yang beragam. Yang ketujuh, berikan apresiasi. Yang kedelapan, libatkan orang tua. Yang kesembilan, gunakan teknologi. Demikian hasil presentasi dari kami kelompok keempat. Kami undur diri karena kalau maju Dia sudah ada yang lain.